Selamat datang kembali di Gazebo Belajar di seri pembelajaran pemrograman PHP. Kali ini kita akan belajar masih di variabel tapi dengan topik tipe data dasar string dan numbers. Sebelumnya kita sudah belajar mengenal variabel dalam PHP. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang bisa ditempatkan dalam variabel tersebut. Yang dalam tutorial ini kita belajar menempatkan tipe data string dan number dalam variabel. Mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan istilah string di sini berarti teks ya, atau data yang terdiri dari karakter, bisa berupa huruf, angka, atau karakter lainnya. Nah, string bisa berupa kata, frase, kalimat, dan angka. Cara penulisan tipe data string dalam variabel dengan menggunakan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Contoh, misalnya pesan sama dengan hi atau error sama dengan username tidak ditemukan, alamat sama dengan gazebobelajar.net, atau nama depan sama dengan gazebo. Nah, number itu berisi angka berupa integer atau float. Integer berupa angka positif atau negatif, sedangkan float berupa angka dengan desimal di belakang komanya. Bisa positif, bisa negatif. Contoh misalnya jumlah sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini berarti number. Kemudian string angka sama dengan 1, 2, 3 tapi dalam tanda kutip. Nah, ini berarti string. Kemudian harga sama dengan 1.75. Ini berarti tipe data dasarnya adalah float. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa menggunakan fungsi vardam ya. Vardam diikuti dengan dalam kurung nama variabelnya. Contoh misalnya vardam jumlah, vardam string angka, vardam harga, dan sebagainya. Untuk mempraktekkannya kita membuat terlebih dahulu ya nama file. Bisa apa saja, tapi dalam hal ini sesuai dengan nama topiknya, yaitu tipe data.php. Oke, seperti biasa kita mulai dengan tag pembuka PHP. Kemudian kita tuliskan variabel-variabel yang disebutkan tadi. Misalnya pesan sama dengan hi. Kemudian error sama dengan username tidak ditemukan. Kemudian yang ketiga, alamat yang keempat, nama depan, gazebo. Oke, ini adalah contoh dari variabel yang berupa string. Variabel string itu bisa ditandai dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Isi data variabel yang berupa angka tapi string juga bisa. Misalnya angka sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini variabel angka ini isinya adalah 1, 2, 3, tapi dianggap string karena diapit dengan tanda kutip 1. Ya. Oke, ini adalah contoh data yang berupa string. Selanjutnya, kita buat contoh data yang berupa angka atau numeric yang bisa berupa integer atau float. Misal,
jumlah sama dengan 1, 2, 3 ya. Kemudian harga sama dengan 175. Oke. Nah, di sini ada dua tipe data numeric, yaitu yang pertama adalah tipe data integer, yang kedua adalah tipe data float. Oke, kita tampilkan dengan vardam ya. Vardam jumlah. Kemudian yang kedua vardam harga. Oke, kita tampilkan di browser. Tapi di sini nama filenya adalah tipe data. Oke, ini sudah tampil ya. Tampil yang pertama, vardam yang pertama adalah jumlah, nilai atau isi datanya 1, 2, 3, tipe datanya adalah integer, dan yang kedua vardam harga, tipe datanya float ya. Nah, vardam ini bisa kita juga gunakan untuk string ya, misalnya string error, variabel error ini kita vardam juga bisa. Nah, setelah kita ditampilkan ini vardam string ini, kelihatan jumlah karakternya dituliskan di sini. Jumlah karakternya adalah 24. Username tidak ditemukan, termasuk spasinya dihitung. Oke, vardam misalnya alamat. Nah, di sini alamatnya stringnya 14 ya. Jumlah karakternya maksudnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang tipe data dasar string dan numbers. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.